Kembali disergap pemirsa, dua warga di kota Bandung dikeroyok puluhan anggota geng motor. Saat beraksi, para pelaku membawa senjata api dan senjata tajam. Komplotan geng motor melintas di Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat. Tiba di Jalan Pramuka, puluhan anggota geng motor mengeroyok dua warga. Warga yang merekam kejadian tersebut menjadi panik. Saat beraksi, gerombolan tersebut membawa sebuah senjata api dan beberapa senjata tajam. Kejadian yang meresahkan warga ini viral di media sosial. Kebetulan dekat banget sama tempat nongkrong saya, selama online sering nongkrong daerah sini. Kebetulan ya di Jalan Taman Pramuka kan kejadiannya. Sebetulnya di Jalan Taman Pramukanya ini emang kalau malam sepi sih, kalau di Jalan Rio-nya ya lumayan rame lah. Warga berharap polisi meningkatkan patroli dan menangkap para pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. 3 pria pengedar sabu di Medan, Sumatera Utara diringkus polisi. Sabu seberat 42 kg dipasok dari Malaysia. Seorang pengedar sabu tertangkap di kawasan Jalan Lintas Sumatera, kawasan Kota Tebing Tinggi. Saat digeledah, pelaku membawa 20 kg sabu di dalam tas. Tersangka mengaku masih menyimpan 7 kg sabu di rumahnya di Kota Medan. Polisi mengembangkan kasusnya dan kembali menangkap 2 tersangka namun dari jaringan yang berbeda. 2 tersangka yang ditangkap di kawasan Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, ditangkap ketika sedang bertransaksi sabu sebanyak 15 kg. Dari 2 jaringan ini disita 42 kg sabu. Para tersangka telah 15 kali mengedarkan sabu yang dipasok dari Malaysia. Narkoba tersebut masuk melalui perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Untuk mengelabui petugas, para tersangka kerap menggunakan nomor dan nama yang berbeda-beda. Pelaku ini sudah sering melakukan, ya, sekitar 15 kali. Dan cukup besar, ya, sekali atau rata-rata ini dia mengambil dan mengantar ini di atas 10 kilo. Dan ini sudah berlangsung 15 kali dan terakhir bisa kita amankan. Para tersangka terancam hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. 6 ruko di Balikpapan, Kalimantan Timur hangus terbakar. Diduga api kali pertama muncul dari sebuah rumah makan di belakang ruko. Sedikitnya 6 ruko di Jalan Siaga RT 20 Kelurahan Damai, Balikpapan, Kalimantan Timur terbakar. Dibantu warga, penjaga toko berupaya menyelamatkan barang dagangan. Api pertama kali terlihat di sebuah rumah makan yang berlokasi di belakang ruko. Jelas saya tahu dari geprek ini. Ayam geprek itu. Geprek. Terus dan itu posisinya di dapur. Dari belakang berarti Pak ya? Pakai dapur. Karena kompornya itu di belakang, bukan di depan. BPBD Kota Balikpapan menerjunkan 6 unit mobil pemadam dibantu mobil water cannon Brimo Polda Kaltim. Sementara ini infonya ada 6 ruko, ada 6 bangunan yang terbakar. Dan sekarang dalam proses pendinginan. Kebakaran padam dalam kurun waktu 40 menit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Sementara itu, 3 bangunan di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara juga hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di sebuah bengkel mobil. Tiga bangunan di Jalan Raja Inal Siregar, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara terbakar. Dengan peralatan seadanya, warga bahu-membahu berupaya memadamkan api. Material yang mudah terbakar membuat bangunan bengkel mobil, 1 rumah makan, dan 1 unit rumah warga hangus terbakar. Kebakaran berawal ketika percikan api muncul dari dalam bengkel.
Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Awal mulanya api datang dari bengkel, terus menyebar bawah. Kalau untuk korban sendiri, Korban alhamdulillah jarang. 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Kasus kebakaran tersebut dalam penyelidikan polisi. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian melaporkan. Seorang siswa kelas 6 SD di Tulungagung, Jawa Timur tewas tenggelam di sungai saat berenang bersama dengan temannya. Sempat menghilang selama 4 hari, korban ditemukan terseret sejauh 4 km dari lokasi kejadian. Setelah sempat menghilang selama 4 hari, jasad MWZ 12 tahun berhasil ditemukan petugas di Sungai Song, Desa Mojosari, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Siswa kelas 6 SD tersebut ditemukan terapung di dekat rumpun bambu. Sebelumnya, korban yang merupakan warga Dusun Kerajaan terseret arus saat berenang bersama 3 rekannya usai memancing di sungai pada Senin sore. Sekitar 5 kilo. Tersangkut atau gimana Mas? Kalau tersangkut tidak, jadi terlihat kepalanya dulu. Mengapung, kemudian kami evakuasi. Jenazah dibawa kemana? Untuk jenazah saat ini dibawa ke instalasi kamar jenazah RSUD Dr. Rizka. Jasad korban divisum dan segera diserahkan kepada keluarga. Sebaiknya orang tua turut mengawasi anak ketika hendak beraktivitas di wilayah sungai. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal melaporkan. 2 kelompok pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran, 1 di antaranya meregang nyawa. Orang tua korban histeris mendapati anaknya dalam kondisi tak bernyawa di rumah sakit. Ibu korban tak kuasa menahan tangis menyaksikan putranya kehilangan nyawa saat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar, Sulawesi Selatan. Zul, pemuda 19 tahun asal Kecamatan Talo, tewas bersimbah darah usai terlibat tawuran antar 2 kelompok pemuda di Jalan Sinasara, Lorong 4. Para pelaku saling menyerang dengan batu, busur panah, senjata tajam, dan benda tumpul lainnya. Korban terluka robek di bagian wajah usai dianiaya dengan benda tumpul. Meski sempat mendapatkan perawatan medis, nyawa korban tidak tertolong. Jasad korban akan diotopsi untuk mengetahui penyebab dari tewasnya korban. Diduga, tawuran tersebut merupakan buntut dari tawuran beberapa waktu sebelumnya. Kasus tersebut dalam penanganan polisi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang pengendara motor tewas akibat tertabrak truk kontainer di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemotor pria tanpa identitas tewas setelah terlibat tabrakan dengan sebuah truk kontainer. Saksi mengatakan kecelakaan maut berawal saat motor tanpa dilengkapi nomor polisi ini melaju dari arah Pulau Gadung Trade Center menuju Buaran Raya. Di saat bersamaan, truk kontainer melaju dari arah berlawanan. Diduga korban kehilangan kendali sehingga tabrakan tidak terelakkan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk otopsi. Sementara kasusnya masih ditangani unit laka lantas Polres Metro Jakarta Timur. Seorang pria terekam CCTV mencuri kotak amal Masjid Jami Darussalam At-Taqwa di wilayah Koja, Jakarta Utara. Berdiri di depan masjid menunggu keadaan sepi, pelaku mengangkut kotak amal ke kamar mandi. CCTV merekam seorang pria pelaku pencurian kotak amal berdiri memantau situasi di halaman Masjid Jami Darussalam At-Taqwa di Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara. Pelaku berdiri di depan masjid menunggu keadaan sepi. Dirasa aman, pelaku kemudian mengangkut kotak amal ke dalam kamar mandi.
Pelaku mencongkel gembok kotak amal dan mengambil sejumlah uang senilai ratusan ribu rupiah dan menyisakan uang koin di dalam kotak. Pelaku kabur mengendarai motor meninggalkan kotak amal di kamar mandi. Menurut pengurus masjid, pelaku ini sebelumnya belum pernah terlihat di lingkungan pemukiman warga. Mas Riki, kotak amalnya mana? Gitu, pas cari-cari tentu ada di kamar mandi. Gitu. Saat itu di dalam masjid ada aktivitas nggak Pak? Ada aktivitas TPA. Tapi dia sendiri Pak ya? Sendiri. Dari CCTV-nya ada sendiri. Kalau di sini baru pertama atau Ini udah 2 kali. 2 kali? Video rekaman aksi pencurian viral di media sosial. Pengurus masjid berencana melaporkan pencurian ini ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Diduga tersambar petir, gudang mebel di Jepara, Jawa Tengah terbakar. Satu mobil yang terparkir di depan gudang turut terbakar. Gudang mebel di Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah ini terbakar. Sempat terekam video amatir warga. Lantaran banyak bahan mudah terbakar, api dengan cepat membesar meludeskan bangunan gudang berserta isinya. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang langsung melokalisir api agar tidak menyebar. Pekerja gudang menyebut api muncul terdengar suara petir saat turun hujan. Diduga kebakaran dipicu dari sambaran petir yang mengenai listrik di atap gudang yang berisi 2 kontainer mebel siap ekspor. Waktu itu hujan rintik-rintik. Setelah jam mendengar petir. Setelah mendengar petir, dari korban itu keluar. Setelah dicek di gudang ini ternyata sudah terbakar. Nah, api tadi dari keterangan dari korban, ya sudah nggak kelihatan karena saat keluar ini sudah banyak asap, jadi sudah meluas di tengah-tengah. Api padam setelah 1 jam proses penyemprotan. Akibat kebakaran, korban alami kerugian yang diperkirakan mencapai 800 juta rupiah. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto melaporkan. 4 gudang penyimpanan perabotan rumah tangga dan biji plastik di Kabupaten Tangerang, Banten hangus terbakar. Kerugian mencapai miliaran rupiah. Petugas berupaya memadamkan api yang membakar gudang penyimpanan biji plastik dan perabotan rumah tangga di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat 4 bangunan gudang tersebut hangus dilalap api. Api dengan cepat membesar hingga ikut menghanguskan 2 truk operasional pabrik. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada bangunan gudang penyimpanan biji plastik. Yang terbakar ini adalah bahan-bahan pembuat plastik, ya, bahan-bahan biji plastik dan serta gudang produksi alat-alat rumah tangga dari. Api baru berhasil dipadamkan 8 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Sebuah rumah dan 3 kios di Kota Bandung, Jawa Barat ludes terbakar gara-gara kompor. Pemilik salah satu kios lupa mematikan kompor saat ditinggal pergi. Melaporkan sedang terjadi kebakaran. Petugas damkar berupaya memadamkan api yang membakar sebuah rumah dan 3 kios di Jalan Ibrahim Ji, Kota Bandung di tengah guyuran hujan. Melaporkan sedang terjadi kebakaran. Api terus membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan, apalagi di dalamnya terdapat barang yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam, 8 unit mobil damkar dikerahkan. Bahwa Paulus lupa mematikan kompor di dalam. Jadi yang terbakar apa sih? Yang terbakar itu kotak kopi, bubur ayam, sama es kelapa, dan rumah penuh. Sumber api berasal dari salah satu kios. Akibat kebakaran, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.